Itu pas terakhir kita berhenti atau istirahat kan, saya melihat ibu itu langsung saya nangis ingat orang tua saya, emak saya gitu. Situ benar-benar saya nggak bisa berhenti nangis, nggak bisa berhenti nangis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat SNH. Hari ini kita What the Story selanjutnya. Kebetulan ada narasumber dari kita ini ya, yang berbagi pengalaman pada saat ibadah umroh ya Pak ya? Betul. Pada umroh ya. Gitu. Waktu itu tahun berapa Pak umroh? 2017 akhir, saya sama rombongan, seingat saya tanggal 2 Desember. Oh, 2 Desember ya. 2 Desember. Nah, sebelum itu nih aku kenalin dulu nih ya, aku Edo, dan ini dengan Bapak? Saya Bapak Atim Widodo. Pak, dipanggilnya apa nih anak Pak? Pak Atim aja. Pak Atim. Panggil Jono nggak nyambung lagi. Panggil Atim aja. Oh, zaman dulu tuh familiar banget ya nama Atim ya. Waktu itu saudara saya juga ada namanya Atim gitu Pak. Karena emang simple gitu Pak, orang tua zaman dulu gimana Pak? Mungkin kalau dari keluarga atau saudara Mas alasannya ada kan gitu. Saya alasannya juga ada. Orang tua kan memang saya terlahir, bapak saya meninggal saya belum lahir, makanya dinamain yatim. Anak yatim gitu, anak yatim. Gitu ya. Dimodif jadi Atimnya doang gitu. Oh, gitu. Ya. Tapi di panggilannya keluarga Pak Atim gitu. Atim, iya. Oh, Atim. Atim, iya. Oh, gitu. Makanya karena ada keluarga orang tua meninggal jadinya panggilnya Atim. Ya, bapak saya meninggal, saya di kandungan masih 7 bulan. Nah, jadi saya lahir saya nggak lihat orang bapak gitu. Mak saya namain saya Atim. Seru juga ya. Jadi zaman dulu tuh orang memberikan nama itu penuh arti gitu. Kalau sekarang kan rata-rata tuh namanya kebarat-baratan gitu. Ya, dasarnya dari buku. Kalau sana kan dulu kan dasarnya dari peristiwa kan. Dasarnya dari peristiwa itu diolah-oleh sehingga mewakili peristiwa yang terjadi waktu itu. Makanya dikasihlah anak gitu namanya seperti itu. Biasanya gitu orang tua. Bener-bener, makanya nama anak orang tua kita zaman dulu tuh unik-unik gitu. Ketimbang sekarang tuh namanya yang itu gitu ya. Kelihatan nggak populer tapi sangat syarat. Syarat ya bener-bener. Nah, balik lagi nih Pak, histori Bapak pada saat umroh di Mekah atau di Madinah gitu kan, pada saat ibadah gitu kan, pasti kan setiap perjalanannya kan mengandung yang sesuatu yang unik dalam diri Bapak, yang sehingga Bapak itu merasakan, oh saya pengen berangkat ke sana lagi gitu kan, oh saya pengen mengajak kalau bisa anak-anak saya, kalau bisa istri saya gitu kan, keluarga saya untuk ibadah di Mekah Madinah gitu kan. Umroh pada saat itu menyentuh banget nih gitu kan. Nah, itu momen seperti apa tuh Pak, dan tempatnya di mana gitu, bisa diceritain ke sahabat-sahabat SNH di sini? Kalau momen semua ya dibilangnya sangat berkesan ya, karena itu sekali sekali seumur hidup saya ya, sebelum belum sampai yang kedua ini. Amin, insyaallah sampai umur saya sekarang 44 tahun itu ya, pengalaman itu baru sekali saya dapatkan kan gitu. Jadi setiap momen atau perjalanan itu ya benar-benar suatu hal yang baru, apalagi di luar Indonesia gitu ya. Nah, kita yang dari daerah tiba-tiba ada di negara asing, ya, sangat-sangat baru lah gitu. Nah, kalau yang dibilangnya mungkin yang paling berkesan gitu, saya ada satu momen di situ. Satu momen kita pertama itu kalau nggak salah nyampainya di Madinah dulu. Di Madinah. Habis itu baru ke Mekah. Gitu ya. Tadi ada pilihan, saya pilih yang top one-nya ya. Ada urutannya nih. Saya bilang top one-nya ya gitu kan. Ya kalau dibilang jangan nanti yang nomor 2, nomor 3 kesannya bukan saya karena suruh milih ya, saya ini yang paling salah pilih kan gitu. Jadi semua saya ke makam Nabi, terus ke Nabawi, ke Masjid Kuba, ke Mekah, Masjidil Haram, itu semua sesuatu yang luar biasa. Tapi balik lagi tadi menyinggung nama Atim tadi ya, saya, orang tua saya sendirian, mungkin ibu saya rawat saya.
itu yang saya kaitkan tadi dengan pengalaman yang luar biasa di sana. Pada saat sa'i ya, Oke. ya kita belajar dari kecil itu kan, nggak pakai alas kaki kalau nggak salah ya, nggak pakai alas kaki. Tapi waktu itu kan saya akhir tahun, jadi dingin banget tuh. Oh, cuaca nggak terlalu. Cuaca dingin banget. Tapi infonya katanya lantainya ada pemanasnya katanya gitu ya. Oke. Jadi lantai itu ada pemanas yang sudah disiapkan sama Arab Saudi sehingga lebih nyaman lah gitu. Padahal itu dinginnya saya nggak menyangka pada saat saya berangkat itu dingin banget gitu. Saya pikir Arab itu kan biasanya kan terkenal panas gitu. Mana bapak baru pertama gitu. Betul. Ya? Dapat info katanya sekarang lagi musim dingin gitu. Saya berasumsinya dinginnya puncak gitu kan. Dinginnya Malang gitu. Kebetulan istri saya orang Malang, jadi saya tahu dinginnya Malang kan gitu. Ya, paling seperti itulah. Nggak tahunya bener-bener 2 kali itu 3 kali puncak atau Malang itu dinginnya seperti itu. Iya, itu sampai nggak kuat dinginnya. Jadi jauh lebih dingin kalau menurut saya, jauh lebih dingin di Mekah sama di Malang pada saat musim dingin itu gitu kan. Nah pada saat sa'i itu mungkin perjalanan dari saya sampai ke Mekah, Madinah, Mekah sampai mungkin balik ke Indonesia, yang saya bikin nangis hanya di situ aja. Masya Allah. Pada saat perjalanan saya, apa yang saya bikin nangis? Saya berbarengan dengan ibu-ibu tua yang saya juga nggak tahu itu kebangsaannya mana gitu ya. Tapi dari face-nya sih kayaknya antara India, Sri Lanka dan masih Asia juga. Gitu. Asia. Tapi kayaknya bukan Indonesia dah gitu kayak. Gitu. Dia berjalan yang tati-tati gitu bolak-balik. Saya aja yang masih sehat gitu ya, merasa benar-benar capek itu, lumayan capek kan. Nggak pakai alas kaki yang kita biasa di sini lari jalan ada alas kaki yang merasa nyaman empuk gitu kan. Nah di situ pas terakhir kita berhenti atau istirahat kan, saya melihat ibu itu langsung saya nangis ingat orang tua saya, emak saya gitu. Di situ benar-benar saya nggak bisa berhenti nangis, ya. Sampai wah itu benar-benar. Yang lainnya mungkin ya itu tadi nomor 2, 3 kalau dibilang berurutan, tapi top 1-nya atau yang bikin saya menangis adalah di situ. Itu saya lihat perjalanan ini orang tua ya, mungkin teringat zaman Nabi dulu ya, mencari air untuk Nabi Ismail kan, kesana kemari ya. Saya juga ingat orang tua saya dilahirkan bukan tanpa ditinggal sama bapak, ibu yang membiayai, yang membesarkan ya seolah-olah anggap aja gitu, ibu mencari air untuk anaknya kan gitu kan. Iya. Itu yang benar-benar saya bikin. Nah, ini lagi nih Pak, lanjut lagi kan. Pada saat kan biasanya kan kayak orang tua kita zaman dulu kan kayak nenek kita kan dari kampung gitu ya kan. Ketika ke Mekah gitu kan, pasti kan pertama kali turun dari bandara, terus pada saat pertama kali banget ngeliat Mekah, Ka'bah yang biasa kita lihat tuh di foto atau di bunga itu, impresnya maksudnya pengalamannya itu gimana Pak? Allahu Akbar, maksudnya ini Ka'bah tuh seperti apa gitu tuh? Gimana, bisa ceritakan Pak? Pertama kali secara dohir yang melihat secara langsung tuh kan biasa gitu pertama kali Pak ya tawaf di sana itu seperti apa itu? Ya itu tadi yang pertama juga ya rasa nggak percaya dulu gitu ya, rasa nggak percaya kalau saya nyampe sini gitu kan. Sujud syukur dulu. Iya, lah saya udah nyampe sini gitu kan. Jadi langsung gitu ya. Ya, jadi pertama ya nggak percaya dulu lah bahasa gitu. Kok bisa nyampe sini saya ya gitu. Di depan saya ada Ka'bah, di depan saya ada Masjid Nabawi, di depan saya ada ABC yang mungkin dulu nggak kepikiran bakal nyampe situ kan gitu. Habis gitu ya kita benar-benar memanfaatkan waktu di sana. Jadi ya apa yang bisa kita lakukan di ibadah kita di sana ya udah ibadah aja udah gitu. Jadi apalagi ya maaf mungkin beda-beda kan tiap pesan kan gitu kan. Udah gitu saya cowok saya sendiri nggak ngajak keluarga maksudnya. Jadi seolah-olah tidak terganggu oleh keluarga gitu ya. Tidak terganggu oleh anak istri karena saya sendirian sama kebetulan dengan rekan-rekan di kantor gitu. Jadi saya bisa melenggang bebas lah gitu. Berarti jalan sendiri pun ibadah kemudian. Berarti maksudnya Bapak di sana
kan sendiri nih, Iya. pasti kan keliling-keliling kan. Nah itu Betul. ditemenin tour guide atau sendiri bapak? Ada momen yang kita memang dikasih free time mungkin ya, Mbak, mungkin ya. Jadi ada yang memang sudah terjadwal sama Tour guide-nya gitu. tour guide-nya. Ada yang satu waktu yang mungkin dikasih kesempatan untuk Kita untuk keliling sendiri. iya, mengetahui untuk keliling sendiri ya, tapi Itu dengan Bapak- pembatasan jam atau pembatasan. waktunya gitu. Iya. Nah, mau tanya lagi nih Pak, kan biasanya pada saat ibadah di situ kan kita 24 jam kan selalu mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an di Betul. sana gitu ya kan. Nah, pada saat malam hari tuh Bapak kepikiran biasa kan di sini kan mungkin di Indonesia gitu kan hawa untuk sholat tahajud itu kan sholat malam itu kan agak berat itu. Nah, gimana pada saat sampai sana tuh seperti apa tuh Pak? Hawa ibadahnya tuh seperti apa? Yang jelas di sana itu waktu ini pengalaman saya di sana, saya tidak merasakan pergantian waktu yang signifikan. Maksud saya gini, kita kelihatan jadi ini subuh, Iya. ntar zuhur, asar, maghrib, bisa. Di sana tuh kayaknya ya udah apa kita ya ibadah aja terus gitu. Jadi Oh, jadi full bener-bener rapot ibadah gitu. iya gitu. Jadi selama saya di sana ya bukan ya ada sih kesempatan untuk tour gitu ya, ya gitu kan. Artinya di luar jadwal tour itu pada saat kita udah nyampe hotel gitu kan, kita kayaknya udah nggak melihat udara luar. Ini saya udah nggak ngelihat di luar lagi udah terang atau masih gelap. Ya udah kita udah istirahat, ibadah istirahat, udah gitu aja terus. Oh berarti saya paling ke Jeddah Makkah gitu. Ya, gitu balik lah. lagi ibadah gitu. Oh berarti itu mungkin yang bikin kangen buat balik lagi tuh. Iya. Itu mungkin itu Ya Pak, karena kita nggak lama di sana ya. Ya kan? Iya, iya, Jadi benar. ya tujuannya apa ya dimaksimalin apa di sana kan begitu kan ya tujuannya kita ke sana ibadah ya kita maksimalin dengan waktu yang tersedia kan gitu Pak. Dan kita juga diatur ya diatur oleh travel kan gitu kan. Jadi benar-benar harus maksimal kan gitu. Itu sih. Oke gitu pengalaman dari Pak Atim pada saat beliau perjalanan umroh ke Mekah dan ke Madinah gitu ya kan. Nah di sana tuh banyak makna yang bisa kita ambil juga, kayak misalkan secara spiritual itu kan kita ibadah di rumah atau di masjid itu berbeda pada saat kita ibadah di kota suci Mekah gitu Pak. Jadi mungkin yang saat ini kan sekarang pemerintah sudah mulai melonggarkan untuk ibadah umroh. Iya. Ya kan, semoga teman-teman atau sahabat SNH di luar sana bisa beribadah kembali kita untuk ke tanah suci Mekah gitu kan, insya Allah gitu ya kan. Dari pihak Arab juga sudah dibuka gitu ya kan. Nah, kita bisa beribadah di sana lagi gitu ya kan, mengingat akan dekatnya diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala mungkin gitu ya Pak ya, mendekatkan diri mungkin di sana. Betul Mas, itu luar biasa di sana ya. Yang jelas saya rasakan perbedaan itu emosi di sana itu apa ya? Kalau dibilang stabil apa ya? Stabil, gitu ya. stabil. Di sini saya disenggol atau diserempet orang udah naik ya. Nah di sana waktu di Mekah tahu sendiri kan kita borong-borongan gitu. Itu udah kayaknya udah gak ada emosi kita di sana. Oh gitu. Ya, jadi ya punya saya harus dari hotel saya jalan ke Masjidil Haram masuk. Kalau tawaf Iya, ya itu kan kita disenggol, kita ada yang pakai kursi roda ya sampai kaki berasa dilindas gitu. Udah nggak mikirnya lu jalan aja sana gitu kan. Kalau di sini kan berantem mungkin. Gitu. Nah itu dia ya kan. Nah insya Allah dengan beliau cerita di sini gitu kan menginspirasi sahabat-sahabat semua ya kan. Nah mungkin itu saja kali Pak. Ya. Sharing ceritanya pada saat di Mekah gitu ya kan. Terima kasih banyak Pak Atim atas waktunya. Sama-sama. Doain biar berangkat lagi. Amin. Bismillah. Insya Allah Bareng-bareng berangkat aja. lagi. Amin. Insya Allah. Oke, sahabat SNH, terima kasih banyak sudah mampir ke channel kita. Jangan lupa subscribe. Dan kalau misalkan sahabat-sahabat SNH yang ingin mengetahui detail dengan SNH Tour Travel, nanti bisa ada linknya di bawah. Nanti bisa kita lihat tuh di bawah. Nah, gitu ya kan. Di bawah atau di atas gitu ya kan. Nah, itu ada link Instagramnya, ada website-nya juga. Nanti kalian bisa klik aja. Kalau misalnya mau tanya-tanya tentang umroh atau haji gitu ya kan, perlengkapan umroh gitu ya kan, nah itu bisa ditanya di sana. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.